Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Dewi Sartika dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Saya akan membahas proses turunnya Al-Quran atau Nuzul Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran atau Nuzul Al-Quran meliputi 1. Tahapan-tahapan turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui 3 proses atau tahapan. Pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sekaligus ke Lauh Mahfuz, atau suatu lembaran yang terpelihara di mana Al-Quran pertama kalinya ditulis pada lembaran tersebut. Mengenai kapan waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ke Lauh Mahfuz dan bagaimana wujud maupun caranya, hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Kedua, Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit pertama atau dunia yang tersimpan pada Bait Al-Izzah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari sesuai dengan kebutuhan. Cara turunnya wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, berupa mimpi yang benar, dan ini merupakan permulaan turunnya wahyu kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Kedua, berupa sesuatu yang dibisikkan oleh malaikat terhadap jiwa dan hati beliau tanpa dapat beliau lihat. Ketiga, berupa malaikat yang berwujud seorang laki-laki lantas mengajak beliau berbicara hingga beliau memahaminya dengan baik apa yang dikatakan kepadanya. Dalam hal ini, terkadang para sahabat dapat melihat malaikat tersebut. Keempat, berupa bunyi gemercing lonceng yang datang kepada beliau diikuti dengan malaikat yang menyampaikan wahyu secara samar. Cara ini merupakan cara yang paling berat, sampai-sampai membuat beliau bersimpah peluh, padahal terjadi pada malam hari yang amat dingin. Kelima, berupa malaikat dalam bentuk aslinya yang dapat dilihat secara langsung oleh beliau. Lalu diwahyukan kepada beliau beberapa wahyu yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Peristiwa ini dialami oleh beliau sebanyak 2 kali sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Najm. Keenam, berupa wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau, yaitu saat beliau berada di atas langit pada malam Mi'raj ketika diwajibkannya salat dan lainnya. Ketujuh, berupa kalamullah atau perkataan Allah kepada beliau tanpa perantara malaikat. Sebagaimana Allah berbicara kepada Musa bin Imran, peristiwa seperti ini juga dialami oleh Nabi Musa dan diabdikan secara qat'i berdasarkan nas Al-Quran. Sedangkan kepada Rasulullah terjadi dalam hadis tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ayat pertama dan terakhir turun serta tempat turunnya. Surat yang diturunkan pertama kali saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu adalah Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu tersebut dari malaikat Jibril perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Waktunya pada 17 Ramadan atau pada 6 Agustus 610 Masehi.
Dalam buku pengantar studi Al-Quran oleh Abdul Hamid, LC, MA, hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Malaikat mendatanginya seraya berkata, "Iqra, bacalah." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Beliau menjelaskan, lalu malaikat itu pun menarik dan menutupiku, hingga aku pun merasa kesusahan. Kemudian, malaikat itu kembali lagi padaku dan berkata, "Iqra." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Ia menarik lagi dan mendekapku ketiga kalinya, hingga aku merasa kesusahan. Kemudian malaikat itu menyuruhku kembali seraya membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, hingga 'allamal insana ma lam ya'lam." Maka dengan badan yang menggigil, akhirnya Rasulullah SAW kembali pulang ke rumahnya. Beliau meminta istrinya Khadijah menyelimutinya. Ada beberapa pendapat yang mengungkapkan tentang ayat terakhir turun. Berikut ini adalah beberapa pendapat yang masyhur mengenai ayat terakhir turun. 1. Ayat tentang riba adalah ayat yang terakhir turun. Pendapat ini merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abbas dan ada di dalam salah satu hadis riwayat Bukhari. Adapun ayat yang dimaksud adalah surah Al-Baqarah ayat 278. 2. Ayat yang terakhir turun adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Pendapat ini merupakan pendapat yang didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan lain-lain. 3. Ayat yang terakhir turun adalah ayat tentang utang. Pendapat ini mengacu kepada hadis yang diriwayatkan oleh Said bin Al-Musayyab. Telah sampai kepadanya bahwa ayat Al-Quran yang paling mudah diarti ialah ayat mengenai utang. Ayat dimaksud adalah ada di dalam hadis ini adalah surah Al-Baqarah ayat 282. Pendapat pertama hingga ketiga ini pada dasarnya tidak saling bertentangan, karena ketiga ayat tersebut memiliki kisah yang sama. Selain itu, ayat tersebut juga diturunkan bersamaan dengan urutan yang tertib. 4. Ayat yang terakhir turun adalah ayat tentang kalalah. Pendapat keempat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq. Aku mendengar Al-Bara radhiyallahu anhu berkata, surat yang terakhir kali turun adalah surah Al-Bara'ah, sedangkan ayat terakhir kali turun adalah ayat. Mereka meminta fatwa kepadaku tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadaku tentang kalalah. Quran Surah An-Nisa ayat 176. 5. Pendapat lain tentang ayat yang terakhir turun. Selain 4 pendapat dan ayat tersebut, masih banyak pendapat yang mengungkapkan tentang ayat yang terakhir turun. Di antaranya adalah surah At-Taubah ayat 128 sampai 129 sampai akhir surat. Surah Al-Maidah, surah Ali Imran ayat 195, surat An-Nisa ayat 93 dan surah An-Nasr. Meskipun begitu, perlu diketahui juga bahwa pendapat mengenai surah yang terakhir turun tidak bersandar kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi pendapat tersebut didapatkan dari ijtihad atau dugaan saja.
dan tiap orang hanya mengungkapkan apa ayat terakhir yang mereka dengar terakhir kali dari Rasulullah sebelum beliau wafat. Kemungkinan lain adalah bisa jadi ayat tersebut adalah ayat yang terakhir kali dibaca oleh Nabi Muhammad SAW bersamaan dengan ayat yang turun pada waktu itu, sehingga banyak orang mengira kalau ayat tersebut adalah ayat terakhir turun jika dilihat dari urutannya. Wallahu a'lam. Hikmah pewahyuan Al-Quran secara beransur-ansur. Ada 5 hikmah diturunkannya Al-Quran secara beransur-ansur. Pertama, untuk menguatkan hati Rasulullah. Kedua, untuk menantang orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran. Ketiga, supaya mudah dihafal dan dipahami. Keempat, agar orang mukmin antusias menerima Al-Quran dan giat mengamalkannya. Kelima, mengiringi kejadian di masyarakat secara bertahap dalam menetapkan suatu hukum. Itulah tadi pembahasan proses turunnya Al-Quran atau nuzul Al-Quran. Jika ada kata yang kurang berkenaan, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.